Assalamualaikum Bun Nong. Pendengar. Waalaikumsalam, Pak Ajum. Bagaimana kabarnya Pak Ajum? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Ada apa Pak Ajum? Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan. Iya Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Ibu sedang tidak sibuk. Oh tidak Pak, santai aja. Emang ada apa Pak Ajum? Iya maaf Bu Nong, saya mau ngobrol sebentar aja ya, 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu ada waktu? Mungkin dengan ngobrol saya dapat memasukkan atau dapat diberikan masukan atau diberikan solusi dari Ibu. Oh silakan Pak, apa yang sedang Pak Ajum pikirkan? Apa topik dan tujuan obrolan yang akan dibicarakan? Saya ingin dapat solusi, Bu. Saya ingin juga dapat masukan dan saran dari permasalahan yang saya temukan di kelas. Oh, Pak Ajum ingin dapat solusi. Emang ada masalah apa? Begini Bu, saya merasa sedih karena pada awal tahun ajaran 2023-2024 terdapat 5 siswa di kelas 5 dan kelas itu yang saya ampuh yang mendapatkan nilai rendah dalam pelajaran matematika pada ulangan tengah semester. Gitu Bu. Oh, jadi Pak Ajum merasa Oh, Pak Ajum Oh, jadi Pak Ajum merasa sedih ya dengan keadaan murid kelas 5. Iya betul sekali Bu, saya pengen nangis. Lihat anak-anak dapat nilainya rendah, terutama yang 5 orang. Padahal saya sudah berupaya semaksimal mungkin ya Bu ya. Tadi Pak Ajum bilang merasa sedih karena keadaan kelas 5 dengan mendapat nilai terendah. Kira-kira kriteria apa yang dapat Pak Ajum lakukan dengan adanya masalah ini? Untuk ke depan saya akan menerapkan pembelajaran tutor sebaya Bu, dengan membagi kelompok sebanyak 3 kelompok. Kelompok A yaitu kategori kelompok yang sudah mahir. Kelompok B yaitu kategori kelompok yang sedang, dan kelompok C yaitu kategori kelompok yang belum menguasai. Seperti itu Bu. Kriteria apa yang Pak Ajum inginkan dari murid-murid kelas 5? Ya tentunya saya ingin murid-murid kelas 5 ini mendapatkan nilai yang memuaskan Bu. Terutama dalam pembelajaran matematika yang maksimal 7 sampai 9 gitu. Seperti itu Bu. Jadi terutama yang 5 orang, saya berharap ke depan nilainya justru meningkat ya, minimal 7 ya maksimal 9 gitu, atau 7 sampai 9 gitu Bu. Menurut Pak Ajum, murid kita sekarang ideal yang didapatkannya berapa dari murid kelas 5 itu nilai matematikanya? Nilai yang didapat dari 5 orang siswa tersebut dalam ulangan semester kebanyakan nilai 5 sampai 6 Bu. Makanya saya pengen nangis. Dan tutor sebaya itu anak yang sudah mahir bisa membantu anak yang belum bisa belum bisa dengan cara membimbingnya atau membimbing teman-temannya. Situasi apa yang Pak Ajum inginkan dari pembelajaran itu? Yang pertama tentunya fokus Bu. Anak itu supaya bisa fokus agar dapat menjelaskan dan juga saya berharap bahwa anak tersebut dapat menjelaskan konsep perkalian dan siswa juga atau murid juga dapat menjelaskan operasi perkalian dengan dan menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing Bu. Karena saya juga tahu
setiap murid itu unik dan setiap murid itu berbeda, maka disitulah kita harus menerapkan pembelajaran yang berbeda juga sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Begitu, Bu. Oh, apa yang bisa Pak Ajum wujudkan untuk meningkatkan pembelajaran tersebut? Yang pertama dengan melakukan pendekatan individual, Bu. Kenapa saya melakukan pendekatan individual? Karena dengan pendekatan individual atau secara pribadi, saya bisa menggali latar belakang anak. Saya bisa masuk ke dunia anak kelas 5, terutama yang 5 orang tersebut ya, yang akan saya dekati gitu dengan pendekatan individual. Sehingga saya mengetahui latar belakangnya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Ya, karena tidak sedikit anak yang di sekolahnya tidak fokus, justru penyebabnya itu adalah lingkungan di luar daripada sekolah, contoh lingkungan keluarga. Bisa aja anak tersebut tinggal sama neneknya atau tinggal sama saudaranya, sehingga ketika mereka waktu belajar di sekolah, mereka itu pemikirannya kebagi, ya kangen sama ibu, kangen sama bapaknya. Di sisi lain juga mereka kan tahap-tahap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, seperti itu, Bu. Ada juga Apakah selanjutnya menyediakan media. Ajum juga selain daripada pendekatan individual akan menyediakan media pembelajaran. Nah, ya, salah satu yang sudah dirancang dalam media pembelajaran adalah kerikil dan piring. Kerikil itu mencerminkan bahwa kami itu orang kampung dekat ke kali, Bu, kerikilnya banyak gitu. Jadi masih alami. Terus piring, piring juga terbuat dari lidi kelapa ya. Di situ juga simbol bahwa kami itu adanya di pelosok, di pedesaan, daerah terpencil, dan itu semua kami manfaatkan gitu ya untuk media pembelajaran. Dan itu awalnya dibuat piring itu dari sampah ya, sampah kelapa ya, pelepah kelapa yang sudah jadi sampah, kami ambil sama anak-anak dan dibuat piring, dibuat kerajinan ya, di Mapel SBDP ya, di Mapel SBDP, dan itu juga kami manfaatkan untuk media pembelajaran seperti itu, Bu. apa yang bisa Pak Ajum pastikan hal itu bisa berjalan lancar? Yang pertama pemantauan secara aktif kepada anak dengan mengontrol soal. Ya, sedang mengontrol soal yang sedang dikerjakan atau yang sedang didiskusikan, itu yang paling pokok menurut pendapat Anda. Baik, luar biasa sekali ya Pak Ajum. Apa yang dapat Pak Ajum simpulkan dari pembelajaran yang sudah Pak Ajum terapkan? Baik Bu, terima kasih atas apresiasi yang diberikan sama Ibu ya. Nah, dari pengalaman mengajar saya, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama adalah pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membangun suasana belajar yang inklusif itu, Bu. Yang kedua, penggunaan media ajar sebagai alat bantu pembelajaran yang mampu meningkatkan minat siswa terhadap materi pelajaran. Dan yang terakhir, mendukung siswa dalam pengembangan keterampilan kritis dan kreativitas melalui proyek-proyek interaktif yang berdampak positif pada hasil belajar siswa. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Pak Ajum, ya. Bagaimana dengan obrolan hari ini? Apakah Pak Ajum bebannya merasa berkurang? Alhamdulillah Bu, rasanya agak lega sedikit walaupun memang leganya tersebut belum semuanya, masih sedikit Bu ya. Karena ketika saya akan lega semuanya, saya akan tertawa ketika yang 5 orang itu sudah sama dengan yang lainnya gitu, terutama dalam peraihan nilainya dan juga taraf pembelajaran kesehariannya gitu Bu. Baik, sama-sama Pak Ajum. Terima kasih ya Pak Ajum atas waktunya.
Eh, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nom.